Saya jelasin lanjut. Jadi ketika peperangan itu tadi posisinya awalnya kaum muslimin ya cuma di sini sampai sana, terus kemudian yang dihadapi musyrikin dari arah sebelah sana. Itu awalnya. Dan di awal peperangan kaum muslimin bertahan dengan sangat kuat dan musyrikin nggak bisa menembus. Akhirnya mereka mundur. Tapi pada saat Khalid bin Walid bisa menguasai bukit para pemanah di sebelah kiri saya ini, akhirnya serangan dari dua arah. Kan tadinya cuma satu. Serangan dari arah sana juga, panah juga tertuju pada kaum muslimin. Kemudian dari arah depan juga ada serangan. Jadi serangannya dari dua arah. Nah, karena serangan dari dua arah, akhirnya kaum muslimin terdesak. Nah, ketika terdesak ini sebagian kemudian wafat dan sebetulnya aslinya jenazahnya berada di beberapa kawasan ini. Nah, saya sempat mendapatkan cerita dari salah seorang dosen bahwa dulu di daerah ini awalnya ya karena jenazahnya berceceran di beberapa tempat, kemudian ada yang ketika dikumpulkan itu jasadnya masih utuh. Bahkan ada kejadian, artinya salah seorang penduduk sini, penduduk yang tinggalnya, kita bisa lihat di sebelah sana ada banyak rumah-rumah penduduk. Itu ada yang, karena dulu namanya orang mau memakamkan putranya, daripada repot cari tempat pemakaman, ya cari aja pemakaman dekatnya, terus kemudian gali menggunakan linggis, dan begitu menggali tanah, dia kaget karena ada darah yang keluar. Ya, dan ternyata kemudian jasadnya para syuhada itu masih utuh. Lalu kemudian dibuat kebijakan nggak boleh ada yang memakamkan jenazah di wilayah ini. Ya pokoknya kalau memakamkan ya di pemakaman yang sudah disediakan. Nah, kemudian akhirnya semuanya dikumpulkan di satu lokasi. Ya. Tentu tujuannya untuk menjaga supaya jangan sampai, ya kalau sekarang posisinya di berceceran kan, kita juga nginjak-nginjak aja. Injak-injak makam ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini makam yang ada tidak ada tandanya sama sekali ya. Baik itu gundukan atau kemudian nisan atau kemudian menggunakan kijing ya atau menggunakan ya kayu atau pakai helm ya juga enggak. Jadi ini kan para pahlawan ya. Para pahlawan di perang Uhud. Jadi makamnya seperti yang kita saksikan ini. Ini para syuhada yang wafat di Uhud. Nah, saya akan coba kemudian jelaskan beberapa bagian dari nama-nama sahabat yang ikut wafat di sini. Atau beberapa sahabat yang fenomenal ya, karena jumlahnya kalau 70 kita sebutkan satu persatu aja pasti akan sangat panjang. Yang pertama Hamzah. Hamzah, paman Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Hamzah ini seorang sahabat yang sekaligus paman Nabi SAW. Seumuran dengan Nabi SAW. Selain seumuran juga Hamzah itu juga saudara sesusuan dengan Nabi SAW. Nah, Hamzah yang di awal peperangan sempat menjadi mediator ketika sahabat junior mengusulkan kepada Nabi SAW lewat Hamzah, minta supaya udah kita nggak usah perang di luar kota Madinah, di dalam kota aja. Nah, sahabat Hamzah ini terbunuhnya oleh seorang budak namanya Wahsy. Wahsy ini ditawari oleh majikannya, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, saya merdekakan. Yang posisinya budak. Dia bilang, wah ini untung ini bisa merdekakan, tapi harus membunuh Hamzah. Dan akhirnya apa? Dia bidik. Jadi pada saat di pertempuran itu dicari kesempatan gimana caranya, karena namanya pertempuran kan bisa jadi serangan itu ya seperti tawuran gitu ya. Kan pedang, kemudian satu berhadapan dengan satu, kemudian yang lain menyerang. Wahsy melihat ada celah, akhirnya kemudian dia arahkan tombaknya dan mengenai Hamzah. Dan kemudian itu pas tepat ke dadanya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Ternyata diteruskan, bukan cuma membunuh, tapi diteruskan, dibunuh, kemudian dibelah perutnya dan kemudian dikeluarkan isi perutnya. Nah, itu yang kemudian membuat Nabi SAW sangat terpukul. Setelah perang itu Nabi SAW bertanya, siapa yang menyaksikan terbunuhnya Hamzah? Lalu ada sahabat yang mengatakan saya.
lalu diceritakan peristiwanya, bagaimana sampai isi perutnya dikeluarkan dan kemudian dikeluarkan itu sampai didekatkan ke mulut begini, kan untuk memancing kemarahan. Jadi makanya sebagian marahnya luar biasa. Sampai ketika Wahsy sudah masuk Islam, kemudian Nabi SAW bertanya, apa kamu yang membunuh Hamzah? Iya, tolong kalau bisa menjauh dari hadapan saya. Saya nggak bisa. Artinya saya nggak bisa melihat pembunuh paman saya sendiri. Dan masalahnya dibunuh dengan sangat sadis. Bukan cuma dibunuh sampai kemudian dimutilasi. Ini Hamzah. Dan Hamzah ini termasuk sahabat Nabi SAW dan pamannya yang masuk Islam. Paman Nabi SAW yang jumlahnya 11 yang masuk Islam, ada Hamzah, kemudian ada Abbas. Hamzah diantara yang masuk Islam dan terbunuhnya di sini. Maka kemudian diabadikan, lalu jadi nama SD nih. Ibu sekalian perhatikan di situ ada tulisan Arabnya Madrasatu Hamzata ibni Abdul Muttalib al-Ibtidaiyah. Jadi ini Madrasah Ibtidaiyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Di kota Madinah ini sudah biasa nama sekolah itu menggunakan nama-nama sahabat. Jadi nanti, iya, saya nggak tahu ini apa. Kalau informasinya katanya kalau teman-teman ini masih sisa liburan haji. Dan tapi pekan depan sudah mulai masuk. Putra ini. Iya. Terima kasih, ini pertanyaannya putra atau putri? Di bawahnya ada tulisannya, dalam kurungnya itu banin. Itu artinya putra. Ini sekolah berarti untuk putra, bukan untuk putri. Ya. Nah, itu Hamzah. Kemudian berikutnya ada Mus'ab bin Umair yang juga terbunuh di perang ini. Mus'ab ini dulu seorang pemuda yang berasal dari keluarga yang sangat kaya. Bapak ibunya dari keluarga kaya, dan ibunya ketika Mus'ab tahu ibunya tahu Mus'ab masuk Islam, akhirnya ibunya menghentikan semua bantuannya. Dan Mus'ab itu saking kayanya, selain penampilannya sangat rapi, bersih, juga terkenal dengan minyak wanginya. Jadi kalau Mus'ab lewat itu sudah langsung ketahuan ini Mus'ab. Jadi kalau misalnya kita lagi begini gitu, kalau merem gitu udah langsung ketahuan, oh ini Mus'ab ada di dekat kita ini. Karena saking kuatnya minyak wangi yang digunakan. Dan Bapak Ibu sekalian, ya tentu ketahui bahwa di Saudi ini salah satu yang khas dan itu istimewa adalah minyak wangi. Jadi kalau di sini orang di sini kalau milih minyak wangi memang dengan kualitas yang punya baik. Ya, tapi kalau harga tentu juga ya baik juga. Ya. Kalau mau saya tunjukkan salah satu tokonya, nanti bisa saya tunjukkan. Ada yang satu botol kecil gini, harganya 1.500 real. Ya. Ya, tapi kalau masuk kamar mandi juga tetap wangi. Ya. Berapa kali pakai itu? Saking wanginya tapi berapa kali pakai itu? Wah, itu. Saya nggak tahu karena belum pernah. Ya, itu Hamzah. Kemudian Mus'ab. Lalu berikutnya ada sahabat yang lain yang juga meninggal di sini, yaitu sahabat yang dia ini masuk Islamnya belakangan. Jadi ceritanya begini, dia itu aslinya musyrik. Begitu habis pulang, dia tanya, mana teman saya? Lalu tanya, mana Fulan? Oh, ikut di perang Uhud. Mana Fulan? Ikut di perang Uhud. Mana Fulan? Ikut perang. Lalu dia, saya tak ikut perang. Ya. Kalau dia, saya tak ikut perang. Tapi luar biasanya niat awalnya memang ingin berjuang bersama Rasul SAW. Nah, sampai akhirnya terluka, dan ketika sebelum ajal dia ditanya, kamu ini perangnya untuk apa ini? Apa cuma karena ingin menunjukkan bahwa saya hebat, berani, atau untuk menunjukkan bahwa saya ini betul-betul berjuang di jalan Allah? Dan ternyata apa? Dia mengatakan berjuang di jalan Allah sampai akhirnya wafat. Nah, kemudian itu yang diabadikan bahwa ini sahabat, dan makamnya juga sama di sini. Ini termasuk sahabat yang belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah umrah maupun haji, tapi masuk surga. Ya. Berangkat dari kesungguhannya untuk berada di barisan kaum muslimin bersama Nabi SAW. Nah, itu beberapa nama sahabat yang
fenomenal. Tentu masih banyak lagi yang lain, tapi sementara kita cukupkan untuk nolong sahabat karena nampaknya ini sudah mulai agak panas ya Bu ya. Ya. Maksudnya bukan ceritanya yang panas, tapi suhunya yang panas. Ya, demikian. Ada pertanyaan?